Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salamnya semoga disampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Hikam kepada kaidah yang ke-30. Ulama berbeda pendapat mengenai bab dan nomornya. Ada yang mengatakan ini adalah bab ke-22, ada juga yang mengatakan ada bab ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata musannif penyusun kitab ini, Syekh Imam Ahmad Atha'illah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafsin tubdihil aulahu qadrun fika yumdihi. Ma min nafsin, tidaklah setiap napas, tubdihil aulahu qadrun fika yumdihi, tiada suatu napas terlepas daripadamu, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Ma min nafsin, ma min nafsin, ma min nafsin tubdihi aulahu qadrun fika yumdihi. Tidaklah setiap napas yang keluar pada diri kamu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan. Setiap napas itu adalah takdir daripada kehidupan kamu. Subhanallah. Jadi ternyata takdir kehidupan kita ini adalah napas kita. Karena kalau napas ini berhenti, berarti berhenti. Maknanya inna anfasaka wa anfasa ghairika qad amatullaha qaddar. Nah, ini maknanya. Inna anna nafsaka, inna anfasaka, sesungguhnya napas kamu, wa anfasa ghairuka, dan napas lain daripada dirimu, artinya napas daripada semua orang, qad ammahal qaddar, itu meliputi daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Jadi inna anfasaka wa anfasa ghairuka qad ammahal qaddar. Sesungguhnya, coba silakan. Ya, inna anfasaka wa anfasa ghairuk qad ammahal qadar. Sesungguhnya
napas kamu dan napas selain daripada kamu, napas orang lain itu qad ammahal qadar, meliputi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Jadi daripada makna tadi, ma min nafsin tubdihil awwalahu qadarun fika yumdihi. Duh, enak nih, ini kacamata lumayan. Alhamdulillah. Tidaklah setiap napas yang kau hembuskan itu dan napas yang lain itu kecuali di dalam napas itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maknanya inna anfasaka wa anfasa ghairuk qad ammahal qadar. Sesungguhnya napas kamu dan napas selain daripada kamu atau napas orang lain itu sungguh diliputi dan daripada meliputi qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yasduru minka wa min ghairika illa man sabaqa ilmuhu, wala yasduru minka wa min ghairika illa man sabaqa bihi ilmuhu wa qaduhu subhana. Dan tidak timbul napas kamu dan yang lainnya kecuali apa yang telah diketahui dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Wala yasduru minka wa min ghairik illa man sabaqa bihi ilmuhu wa qada'uhu subhana. Tidaklah timbul napas kamu dan napas daripada lain kamu ataupun orang lain itu kecuali apa yang diketahui daripada apa yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, dan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Sejak kita lahir ke muka bumi ini sampai akhir hayat kita ini, maka takdir Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jumlah daripada napas kita. Itu adalah ketentuan Allah. Si fulan dia akan ada di dunia dengan sekian napas. Setiap pelaan napas kita adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau napas itu melingkupi ilmu Allah dan melupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan manakala seseorang berhenti nafas berarti berhenti kehidupan, maka falazima ka anta rodo bi kodohi wa qadarihi, falazima ka antaraho falazima ka antarodo bi kodoihi wa qadarihi. Maka kalau seperti itu, tidak ada jalan satu-satunya kecuali kita harus ridho kepada takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan pada diri kita. Karena nafas ini dikuasai oleh Allah, oleh ilmu Allah, kehidupan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takdir itu ada pada nafas yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada jalan satu-satunya kecuali kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang disebut dengan ridho? Wa haqiqatu ridho an la ta'taridho Allahi ta'ala. Wa haqiqatu ridho an la ta'taridho Allahu Subhanahu wa ta'ala. Hakikat ridho itu, hadirin rahimakumullah, dia tidak mempermasalahkan, tidak membahas, tidak marah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Itu hakikatnya ridho. Maka sesungguhnya nanti hadirin,
di akhirat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya. Ini kisah ini ada di dalam hadis-hadis qudsi. Hei hambaku, aku lapar. Berikan aku makan. Mungkin kita pikir, ya Allah, Engkau kan Robku, mengapa Engkau makan? Mengapa Engkau lapar? Hei hambaku, aku kedinginan, berikan aku baju. Ya Rob, Engkau ini adalah Robku, apakah Engkau pakai baju? Ya Rob. Kemudian nanti Rob pun bertanya kepada kita, hei hambaku, aku haus, berikan aku minum. Dan kita pun nanti ditanya, ya hambaku, kenapa engkau marah kepada aku? Maka kita bertanya, ya Allah, kapan aku marah kepada engkau? Saat engkau memarahi hambaku yang lain, maka sesungguhnya hakikatnya kamu sudah memarahi aku. Saat engkau membiarkan kamu tidak memberikan makan hambaku yang lain yang fakir miskin, yang dia kelaparan, maka sesungguhnya kamu tidak memberikan makan kepada aku. Hei hambaku, saat kau biarkan orang kehausan, maka sesungguhnya hakikatnya kamu tidak memberikan minum kepada aku. Hei hambaku, kenapa kau menghardik aku? Kenapa engkau melecehkan aku? Hei hambaku, kenapa engkau lakukan segala macam pencelaan kepada aku? Intimidasi, apalagi? Intimidasi, terus kriminalisasi, apalagi? Dan yang lainnya. Kenapa kau lakukan itu? Maka hambanya bertanya, kapan kami lakukan itu? Saat kamu lakukan itu kepada hambaku yang lain, yang dia hidup karena takdir aku, dia napas karena ada garis takdir aku, dia segala macam apa yang dia lakukan itu adalah kehendak aku. Maka kalau sekiranya kau tidak ridho menerima itu, berarti kau menolak takdir aku, tidak ridho kepada aku, kau marah kepada aku, kau menolak apa yang menjadikan keinginan aku. Jadi kalau begitu tinggal apa kalau gitu? Ikhlas, ridho saja. Sudah, tidak ada jalan lain. Hadirin rahimakumullah, pemahaman mengenai tauhid kita naikkan menjadi tauhid afal. Ada disebut tauhid af'an. Jadi sifat Allah itu diantaranya banyak. Di antara yang kita pahami ada 20. Wujud, qidam, baqo, mu'alafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi. Al-ayah itu selanjutnya. Ya, itu di dalam kitab Aqidatul Awam. Nah, kita naikkan. Ada yang disebut aqidatul af'an. Apa yang disebut aqidatul af'an? Af'al ini hadirin rahimakumullah adalah asarus sifat. Bekas sifat. Allah memiliki sifat, dari sifat itu lahirlah af'al. Tukang bisa buat ini bangunan. Awalnya ini tukang bisa buat bangunan karena punya apa? Punya sifat. Sifat itu disebut ilmu. Ilmu bisa dua lahirnya, bisa dari teori, bisa dari pengalaman. Maka asarus sifat, bekas dari sifat itu, inilah af'al. Ini tukang bisa buat bangunan ini af'alnya daripada tukang bangunan, bukan sifat tukang bangunan, bukan. Tapi af'al, asarus sifat. Bekas daripada hadirin rahimakumullah sifatnya yang dimiliki oleh tukang bangunan, di mana dia memiliki sifat yang disebut ilmu. Dia berilmu dalam bidang bangunan. Ilmunya bisa jadi dua.
satu dari teori, yang kedua dari pengalaman. Waktu buat ini digambar nggak, Pak? Digambar oleh siapa? Insinyur. Insinyur sekolah tidak? Tidak sembarang insinyur. Kalau insinyur pertanian ngebangun ini jadi apa kira-kira? Iya, jadi saung atau jadi sawah. Insinyur pertanian Bogor sepertinya begitu. Hadirin rahimakumullah. Tapi harus teknik sivil ya, dibangun karena ilmu. Kemudian hadirin rahimakumullah, apakah insinyur itu ikut nembok? Enggak. Karena perpaduan ilmu dengan pengalaman, yang nembok yang punya pengalaman ya, yang membikin adukan yang punya pengalaman. Tidak banyak airnya, tidak terlalu banyak semennya, ukurannya sekian, aturannya dari yang punya ilmu. Itulah yang disebut dengan hadirin rahimakumullah apa? Sifat tadi. Sifatnya punya ilmu, yang dari teori, yang dari pengalaman dipadu. Jadilah asar. Asar ini hadirin rahimakumullah tapak. Apa itu asar itu? Tapak. Tapak itu apa? Bekas. Bekas daripada sifat itu, itulah yang disebut dengan af'al. Nah, maka hadirin rahimakumullah, af'al Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Yang pertama hadirin rahimakumullah, af'al yang bersifat apa namanya? Kalau bahasa Arabnya cantik itu apa? Jamil. Af'al jamilnya Allah subhanahu wa ta'ala, jamil atau jamal. Dan ada hadirin rahimakumullah sifat yang melahirkan af'al yang disebut hadirin rahimakumullah. Yang pertama tadi apa? Jamil. Yang kedua adalah jalal. Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang kemudian melahirkan asar yang disebut dengan af'al, maka hadirin rahimakumullah ada dua. Allah ingin melihatkan kejamilannya, keindahannya, dan Allah ingin melihat kejalilannya, yaitu hadirin kejalalannya, yaitu kebesarannya, bahwa aku ini aku, begitu. Aku ini Rabb. Aku ini bisa menyiksa. Aku ini bisa menghukum. Aku ini bisa memberikan tarbiyah. Aku ini bisa memberikan cobaan. Aku ini bisa memberikan apa namanya? Penghancuran. Aku ini bisa memberikan penggagalan. Ini untuk untuk menunjukkan seorang yang memiliki keagungan. Tapi di sisi itu juga Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan sifat yang berbentuk asar af'al yang bersifat hadirin rahimakumullah keindahannya, yaitu apa tadi? Kejamilannya. Mungkin kita suka ketemu dengan seseorang yang tutur kata sapanya itu apa namanya? Lemah lembut. Senang kita kalau ngobrol, kasih sayang orang. Tapi di sisi lain kita kadang-kadang, dan ya kalau ngobrol tidak menyinggung. Tapi kadang-kadang kita ketemu dengan satu kawan yang berseberangan dengan sifatnya. Pemarah, ketersinggungan, keras orangnya. Ya contohlah dari suku-suku kita pun. Hadirin rahimakumullah, marahnya orang Sunda, itu ngobrolnya orang Medan. Biasanya begitu. Ada lagi kalau di Sukabumi itu, belah sana ada orang Jampang. Di sana marahnya hadirin rahimakumullah, marahnya saja subhanallah tabarakallah, lemah lembutnya orang Sukabumi kota. Saya sempat ke sana ngaji ke Jampang. Lewat hadirin rahimakumullah, ada suami istri yang sedang marah. Malu. Apa dia kata? Ih, akang mah kitunya, neng mah geus suka, dasar goblok maneh mah.
Nyebut goblok lagi dikit tuh, goblok cenah maneh. Ada lagunya, Pak. Subhanallah. Cenah dari maneh mah kitu keda kurang ngajar, kurang diajar. Asa kumaha. Jadi kita pun mendengar, padahal lagi marah besar itu. Apa hadirin rahimakumullah kerasanya marah besarnya? Ini piring ngapung mah bang. Nih, hadirin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala nampakkan dua. Jadi oleh karena itu, kalau setiap segala sesuatu ini karena napas ini takdir Allah, baik napas kita ataupun napas orang lain, di mana nafas ini adalah sumbunya gerak dan amal seseorang. Maka kalau begitu kita tidak layak menyalahkan segala sesuatu yang terjadi pada orang lain. Hadirin, salahkanlah diri kita. Begitupun orang lain kepada kita. Saat kita marah, terima. Jangan, udah. Kalau tidak menerima dimarahin orang lain, sesungguhnya hakikatnya tidak ridho dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sawabikul imam la tahriku aswarul akdar. Sementara din kekuatan kita ini tidak akan bisa meruntuhkan takdir yang telah Allah gariskan. Sawabikul imam la tahriku aswarul akdar. Jadi setiap perkara apapun tinggal pasrah kepada Allah. Syukuri adanya, ridhoi, hadirin rahimakumullah, terima dengan lapang dada. Di dalam kisah kitab dongeng, bukan dongeng, kisah 1001 malam. Ya, dulu ada ini wali Abu Nawas itu, Pak. Pada kepemerintahan Sultan, hadirin rahimakumullah, itu ada namanya Abu Nawas. Siapa waktu itu zaman sultannya? Harun ar-Rasyid, betul. Zaman Harun ar-Rasyid. Ini Sultan Harun ar-Rasyid ini juga cerdas, soleh, bijaksana. Dan beliau kalau mencari hiburan itu pasti memanggil Abu Nawas. Maka din rahimakumullah, Abu Nawas ini selalu dibawa. Kalau kemanapun nih raja berangkat, apalagi keluar kota, dibawalah Abu Nawas ini. Satu waktu Abu Nawas dibawa oleh raja, oleh sultan ini berburu. Wah, alhasil hadirin rahimakumullah dapatlah buruan besar, rusa. Maka rusa ini hadirin saking gembiranya ini raja, rusa yang dia inginkan dapat, maka kemudian hadirin rahimakumullah dibawa ke istana. Kemudian kata raja, biar karena ini rusa dapat aku akan bikin makanan kesukaan aku. Ini jarang sekali raja, hadirin sultan mau masak sendiri. Dia masak sendiri. Saking gembiranya hadirin rahimakumullah, kemudian dicincang ini daging. Saking gembiranya din rahimakumullah, kemudian apa? Dia lupa, kemudian ini apa namanya? Jari telunjuknya itu kepotong. Allahu Akbar. Lepaslah jarinya ini. Sebagian kisah mengatakan kena jempolnya, satu lagi din rahimakumullah jari telunjuknya. Allah. Akhirnya raja dilarikan ke tempat pengobatan kekaisaran tabib. Kemudian diobati, namanya obat hadirin rahimakumullah tingkat raja, cepat apa namanya? Cepat sembuh. Subhanallah. Ya. Iya. Sama mujarab lah. Sama vaksin yang diteteskan ke istana dengan ke kita mungkin beda, Pak ya. Kualitasnya beda itu, ya. Sama, karena memang seperti itu hukumnya. Ya, hadirin rahimakumullah, subhanallah. Apa? Putus sudah. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, raja sambil istirahat. Kemudian memanggil Abu Nawas. Abu Nawas ini, aku saking gembira Abu Nawas, lihat tuh, korban jariku terpotong. Ya kata Abu Nawas, sobar aja, sobar.
Sultan, karena ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kata raja, apa kamu ngomong? Kamu menggurui saya? Bukan menggurui raja, hanya mengingatkan. Sabar saja. Ya tapi lihat, masa seorang raja tidak ada jarinya? Ya sabar raja. Maka nih raja merasa tersinggung sama kata-kata Abu Nawas. Apa terjadi? Abu Nawas kemudian hadirin rahimakumullah diperintahkan di penjara, dijebloskan ke dalam penjara. Penjara apa? Saat di dalam penjara hadirin rahimakumullah 3 hari raja datang kepada dia. Abu Nawas, kamu kemarin bilang aku terpotong tangan ini, jari ini, bilang kamu adalah takdir dan ini ada hikmahnya di balik itu. Dan kamu mengatakan harus sobar, terima, ridho terhadap takdir Allah. Nah sekarang kamu di penjara bagaimana? Ya raja, terima kasih aku di penjara. Aku ridho dengan takdir Allah, pasti ada hikmahnya. Ini hadirin rahimakumullah. Kata raja, dasar kamu gila Abu Nawas. Sambil meninggalkan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, masuk ke 2 bulan, Abu Nawas masih di penjara. Kemudian raja makin baik, hadirin rahimakumullah. Apa namanya? Tangannya. Karena kebiasaan kesenangan hadirin rahimakumullah berburu, akhirnya ini raja ini ingin berburu lagi. Sekarang tidak bawa Abu Nawas yang tiap hari nguntit dengan raja. Berangkatlah. Subhanallah. Allah takdirkan hadirin rahimakumullah ini, hadirin Raja Sultan Harun ar-Rasyid ini melihat sebuah buruan yang begitu besar. Dia kejar-kejar hadirin rahimakumullah sampai pengawalnya pun ketinggalan. Makin ke dalam hutan, makin ke dalam hutan, dan dia masuk ke dalam hutan larangan. Hadirin, kenapa disebut hutan larangan? Karena di dalam itu hidup suku terlarang, suku yang suka memakan daging manusia. Apa suku apa namanya? Kanibal. Masya Allah, ke dalam. Kemudian hadirin rahimakumullah makin sore, akhirnya raja bingung keluar. Hadirin rahimakumullah, apa namanya? Kasasar, kasarung. Kasasar bahasa Indonesia apa? Tersesat, iya. Tersesat ini raja, mau pulang tidak bisa. Masya Allah, akhirnya hadirin rahimakumullah beliau ditangkap oleh suku kanibal ini. Pas kebetulan hadirin rahimakumullah besoknya mau ada persembahan untuk dewa-dewa. Lagi mencari orang ganteng, putih. Subhanallah, ditemukanlah Harun ar-Rasyid hadirin rahimakumullah, ditangkap beliau, diarak, kemudian hadirin rahimakumullah mau disembelih, mau dibakar, mau disate. Dengan dalih mau dipersembahkan kepada dewa. Diarak dengan segala macam hadirin rahimakumullah upacaranya malam-malam. Kalau di Kalimantan disebut tewah ya. Mana orang Pangkalan Bun? Tewah. Wah, apa yang terjadi hadirin rahimakumullah, pada saat mau disembelih ini raja, maka tetua daripada hadirin rahimakumullah suku melihat, sebentar dulu. Kamu kenapa tidak periksa dulu nih orang? Ya dia cantik, cakep, bagus. Tapi lihat dia ini cacat. Tangannya tuh lihat tuh, jarinya. Nanti dewa kita marah, diberikan persembahan manusia cacat gini. Sudah cari lagi, biar nanti saya minta kepada dewa agar diundurkan katanya. Akhirnya hadirin rahimakumullah, ini Harun ar-Rasyid tadi yang tadi putus tangannya hadirin rahimakumullah dilepaskan, bahkan diantarkan sampai ke perbatasan hutan larangan dengan kampung. Subhan. Di pinggir jalan sambil pulang hadirin Harun ar-Rasyid katakan, alhamdulillah, benar kata Abu Nawas. Rupanya putusnya jariku ini ada hikmahnya. Coba kalau tidak putus, aku sekarang sudah dimakan oleh mereka. Allah.
Maka rahimahullah lari beliau kemana? Minta ke orang kampung, istilah tetua kampung. Kemudian ada kuda, beliau minta pinjam kuda. Kemudian lari ke istana, tidak masuk ke Hadin kemana-mana, dia langsung menengok daripada Abu Nawas. Dia katakan, Abu Nawas benar, diceritakanlah begini. Ternyata benar. Apa yang Allah takdirkan kepadaku ini ada hikmahnya. Kalau saja jariku ini tidak putus, udah sekarang aku sudah mati. Nah sekarang, hai Abu Nawas, apa hikmahnya kamu sampai sekarang ini ada di dalam penjara? Menurut kamu? Kata Abu Nawas, alhamdulillah Raja, aku berterima kasih kepada engkau karena aku di penjara. Andaikan aku tidak di penjara, maka yang menemani pemburuan itu adalah aku. Kemudian nanti yang tersesat pun kita berdua. Pasti kita nanti ditangkap berdua. Kalau raja putus, mungkin raja tidak dimakan, tapi aku tidak cacat, aku yang dimakannya raja. La ilaha illallah. Jadi semuanya ada hikmahnya, tinggal disyukuri. Sekarang minyak goreng hadirin rahimakumullah jarang, mahal yang ada. Syukuri, mungkin Allah ingin mengurangi agar tubuh kita tidak banyak kolesterolnya. Kan lumayan. Ya, sudah sekarang mah ikan dikukus. Kan enak tuh. Dikukus, direbus dan sebagainya. Kalau saum saja tidak makan minyak goreng 1 bulan saja, kan lumayan kolesterol Pak bebas. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nyalahkan ke siapa-siapa. Ridho saja dengan takdir Allah. La ilaha illallah. Itulah af'alnya Allah. Apa yang disebut af'al Allah? Mengesahkan seluruh sifat-sifat apapun yang ada pada makhluk, diesakan hakikatnya itu adalah asar daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan qada dan qadar daripada segala macam, termasuk daripada napas seluruh makhluk. Hadirin rahimakumullah, termasuk bumi pun bernapas, seluruh pun bernapas. Coba saja bumi, kenapa pagi-pagi harus kelihatan ada uap? Gunung-gunung juga begitu, seluruhnya bernapas. Itu nafas itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Insyaallah sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Ini mohon maaf kurang konsen kali, sampai kacamata lupa. Subhanallah, kecapean. Malam biasa ada ada Isra Mi'raj yang terakhir di situ tuh tempat buat latihan silat itu Cimande. Ya biasa kalau di kampung kan sampai jam 12 Pak. Isra Mi'raj itu terakhir, sekalian nisfu Sa'ban katanya. Pembahasan nisfu Sa'ban. Subhanallah. Oke, silakan ada pertanyaan? Masya Allah. Ya seperti itulah, yang mantap adalah Allah, karena Allah yang memiliki takdirnya. Subhanallah. Jadi intinya hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa suudzon kepada siapapun, kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma min nafsin tabdihi illa walahu qadar fika yumdihi. Ma min nafsin, tidaklah setiap napas itu tabdihi, yang kamu keluarkan, awalahu qadarun fika yubdihi. Setiap napas yang kamu keluarkan, hadirin, bahkan dalam penerangannya adalah napas yang lain pun itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam nafas itu keluar masuknya ada takdir yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan. Maknanya hadirin, nafas itu adalah takdir. Kemudian dengan nafas kita melakukan hadirin perilaku kehidupan, amal-amal kita, gerak hidup kita. Maka gerak hidup kita pun hakikatnya adalah
af'al dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya tadi karena ini takdir merupakan asarus sifat yang disebut af'al, Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang, hadirin rahimakumullah, tadi jalalnya Allah Subhanahu wa taala dan jamilnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang kita senangi tentunya adalah jamilnya Allah, tapi hadirin kita pun harus menerima sifat jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridho itu, hakikatnya ridho tidak protes dengan apa yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, yang penting terima saja. La ilaha illallah. Insyaallah ya. Tidak ada ya? Insyaallah. Semoga hadirin rahimakumullah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya, khususnya umumnya bagi yang mendengarkan. Semoga hadirin rahimakumullah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ridho kepada Allah dengan apa yang Allah gariskan, karena hadirin rahimakumullah menerima daripada takdir Allah Subhanahu wa taala khairihi wa syarri ini adalah merupakan rukun iman yang keenam. Khairi wa syarri, baik itu baik maupun buruk, ridho kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho kita menerimanya. Insyaallah hadirin rahimakumullah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.